rakyat. Nah, judulnya katanya yang dari Malaysia ya, bikin hati deg-degan saudara kalau bikin judul ya, karena judulnya saya orang televisi kalau judul itu mesti yang ini ya, yang menarik perhatian ya. Saya akan ulangi sedikit ya di belakang. Di belakang itu ada yang sedikit yang saya harus ulangi. Nah, yang supaya saudara masih ingat dengan paparan terakhirnya, saudara ikutin lepas juga bisa. Tapi alangkah baiknya kalau saudara ikut secara terus-menerus tiap minggu, tiap Rebo, walaupun bahasanya saya selang-seling dengan Kak Ane, dan kita akan belajar detail ini ya. Saya ngajar mengenai demonologi supaya kita tidak dibohongi oleh YouTube, saudara. Pendeta-pendeta yang dulunya latar belakangnya seperti saya, indigo, kuasa gelap, gereja setan, dan lain sebagainya. Ketika mereka jadi Kristen, terus kemudian mereka yang dikatakan bertobat itu kata-kata yang kadangkala menurut saya kok tidak tepat sekali gitu loh. Kenapa? Karena kalau bertobat itu artinya berjalan 180 derajat berpisah dari dunia yang lama, ya, berpisah dari dunia yang lama. Nah, ini kok masih ngomongin mantan terus gitu loh, ya. Mereka masih ngomongin mantan terus dan karena nggak pernah khotbah, nggak pernah belajar firman Tuhan, maka khotbahnya dari pengalaman-pengalaman yang dulu disantet lah, nyantet inilah, nyantet itu buat saya kok tidak elok ya. Ya, oke. Efesus 6 ya, ayat 10 sampai 12 saya bahas ini terakhir. Akhirnya ya, jadi kata akhirnya itu saudara mesti baca Efesus 6 ayat 1 ya, sampai ayat yang ke-9. Hendaklah kamu kuat. Kuat yang dipakai adalah endunamo ya. Endunamo, saudara pasti dengar di telinga kayaknya, kok kayaknya dinamo. Iya, artinya kenapa? Kekuatan yang terus-menerus. Bukan kekuatan saat itu saja pada saat menerima kuasa, tapi kekuatannya terus-menerus sehingga ada apa saudara? Ngalami yang namanya endurance. Endunamo ini berhubungan dengan kekuatan yang secara terus-menerus. Di dalam kekuatan ini hebat ya. Ini ayat ini hebat. Kratos. Kepenuhan seluruh kuasa Tuhan ya. Nah, baru kalau ayat 10 ini dipahami, baru kita bisa yang ke-11. Kalau tidak, kita akan kececeran. Dan ayat 10, 11, 12, dan seterusnya, itu seringkali jadi ayat yang klenik gitu loh ya. Untuk jadi perang-perangan. Saya seumur hidup saya, karena saya latar belakang saya klenik, saya seringkali diundang untuk kemana? Seringkali diundang untuk melihat yang namanya peperangan rohani. Saya mau katakan gini, bagaimana peperangan rohani? Ngambil peta, setelah itu dalam nama Tuhan Yesus nengking Kalimantan, nengking Sulawesi. Yang di tengah itu kertas ya. Kenapa? Mereka hanya temporal. Saya minta izin sambil minum ya. Nah, kemudian saya pernah juga di Israel. Ini sama Kak Ana pernah ke Israel. Orang peperangan rohani, roh Absintus ya. Wah, roh Isabel itu di print di dalam di print dengan print berwarna, kemudian ditempelkan di styrofoam dan mereka euforia. Euforia dengan pegang pedang-pedangan dari kayu yang dilapis aluminium foil, kemudian ditusuk-tusukkan yang nggak ada efeknya. Ya, kalau kita harusnya menghadapi segala sesuatu itu dengan apa? Kesucian hidup. Makanya setan pun, roh-roh jahat pun milih. Anak-anak Skewa, ya, di Efesus itu, anak-anak Skewa ketika ngusir roh jahat dari tubuhnya seseorang, ya, dikatakan mengutuki seseorang di dalam nama Yesus, setannya, roh jahatnya malah ngomong gini, ya kalau kita udah kenal kebenaran, kita bisa bedakan yang mana yang setan, yang mana yang iblis, yang mana yang roh-roh jahat ya. Karena semuanya dianggap setan gitu ya. Pocong disebut setan, kuntilanak disebut setan, Lucifer disebut setan gitu ya. Penghulu jahat di udara disebut setan. Tapi kalau kita sudah pemuritan kita ngerti, oh ini roh jahat ya. Roh-roh jahat, daimonia itu asalnya dari sepertiga malaikat yang jatuh ya, yang ngikutin jejaknya si setan, yaitu pada saat itu masih namanya Lucifer ya. Oke, sekarang namanya apa? Ya setan. Ya, setan dan roh jahat itu tidak maha hadir, tidak omnipresent. Nah, kita supaya harus dapat bertahan melawan tipu muslihat, metodeia, ya, metodeia. Makanya kita yang sudah ngerti kebenaran, kita tidak nganggap remeh makhluk satu ini. Karena makhluk satu ini bukan malaikat, dia makhluk mulia sebelumnya di surga gitu loh. Sampai dia memberontak,
Dia tentu punya alasan. Saya kan ceritakan waktu pada saat itu ketika saya masih belum jadi dalam tanda petik belum Kristen, dalam artian begini. Saya ketika masuk ke gereja karena disuruh ibu saya, karena waktu itu Alkitabnya belum elektronik ya, Alkitabnya Alkitab kertas, pendetanya nulis juga di kertas untuk catatannya. Pendetanya ini saya flashback sedikit, pendetanya waktu itu lupa ayatnya, ya mungkin keselip kertasnya, dan saya heran ketika pendetanya tuh gerusak-gerusuk cari kerepeannya itu, dan yang di sebelah saya roh jahat ngomong gini, itu ayatnya tertulis di sini 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 sini. Kaget saya, bagaimana kamu tahu? Loh, wong orang pendeta itu belum lahir aku sudah ada. Wong pada saat Alkitab ditulis aku udah ada. Sebelum sebelum bumi ini ada aku sudah ada. Sebelum alam semesta diciptakan aku sudah ada. Kaget saya. Ngerti ya? Jadi apa itu roh jahat? Itu roh jahat walaupun punya hierarki. Bayangin kalau si setan. Makanya ketika dia berhadapan, ya berhadapan dengan Hawa, dia mengambil bentuk sebagai nakas. Nakas itu ular, ya ketemu dengan sebagai nakas. Dia bicara, bukankah? Bukankah dia membuka omongan tuh dengan cerdas, dengan cerdik? Bukankah kalau dia ngomong dengan Yesus ada tertulis? Itu betul-betul. Itu betul-betul nusuk ke dalam batinnya Hawa, nusuk ke batinnya Yesus loh. Ya. Dan pada saat dia masuk ke pikirannya Petrus, ya, itu Yesus itu diakui sebagai Mesias oleh Petrus pada saat itu. Tetapi jaraknya hanya beberapa saat kemudian, Petrus bisa ngomong ketika Yesus bicara bahwa dia harus ke Yerusalem untuk menderita, disalib dan bangkit, mati dan bangkit hari ketiga. Sekali-kali itu tidak terjadi pakai nama Allah. Jadi setan itu punya metode. Kalau yang hanya pocong, ya, terus apa namanya roh jahat yang kuntilanak itu receh, ya. Tapi yang main di skala pikiran, ya, dia masuk ke berbagai gereja, menurunkan standar apa yang harus dicapai oleh anak-anak Allah. Oh, itu baru pekerjaan serius. Yang dicari bukan lagi keserupaan dengan Yesus, tapi dialihkan dengan apa? Pemenuhan kebutuhan hidup. Tadi di grup saya nulis sesuatu di grup, bukan di Nine, ada satu grup. Oh, ada satu orang yang berkata apa tentang gembala. Dia itu perampok katanya gitu. Bayangkan jemaat ngomong sama gembala itu perampok. Bayangkan dengan kemarahan luar biasa. Sudah keluar sih jemaat itu. Udah keluar. Apa yang diajar sampai dia ngomong perampok? Apa yang dirampok dari dia? Makanya lihat, ada banyak yang sudah dicuri dari gereja Tuhan. Dan kita itu karena kita tidak belajar, maka kita gampang dikelabui. Kita gampang digagai, kalau ngomongnya gitu. Ini metode, dia munculkan komunisme, dia munculkan ateis. Saya mungkin agak ngulang sedikit, ateis contohnya. Ya, teman tanya, kenapa orang ateis tidak pernah merasakan setan, melihat setan, ya, atau membaui bunga lah macam-macam kalau jalan pada saat malam. Saya katakan itu yang tingkat tinggi. Loh, kenapa Pak Michael Sony katanya orang? Karena ada apa? Utusannya setan yang paling khusus untuk menjaga agar orang-orang ateis tidak melihat setan, tidak merasakan setan, tidak merinding, tidak mendengar yang aneh-aneh sekalipun di tempat angker. Kenapa? Karena pada saat mereka melihat roh jahat, mereka melihat penampakan, mereka merasakan mencium sesuatu, maka mereka akan merasakan, mereka percaya, akhirnya akan jadi percaya bahwa setan itu ada, roh jahat itu ada. Kalau setan roh jahat ada, ateis A itu tidak, teis teo. Jadi mereka tidak mempercaya adanya Tuhan. Kalau mereka lihat, mereka tahu, melihat, merasakan adanya roh jahat, adanya setan, berarti ada opositnya. Pasti ada Tuhan. Gagal rencananya si setan. Gitu loh. Jangan sangka ya. Jangan sangka setan tidak bisa buat mujizat. Bisa. Kita lihat voodoo dan lain sebagainya, kita lihat Gunung Kawi sukses loh dengan kekayaan. Tapi apa yang tidak pernah Tuhan janjikan, jangan pernah dijanjikan pada jemaat.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Udah jelas. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ini prinsip politis yang mengatur sistem pemerintahnya setan. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Melawan roh jahat di udara. Ada satu kakak rohani saya pada saat itu ngajar saya begini. Kenapa doa itu perlu sebuah kesungguhan? Karena doa kita tuh naik. Wah, naik apa? Kemana? Ke arah living room-nya setan. Bukankah dia ada di udara? Serius loh makanya. Serius. Saudara bisa nonton TV berjam-jam. Ya, bisa main gadget berjam-jam tanpa bisa ngantuk. Tapi kalau saudara berdoa, 5 menit saja saudara bisa kemungkinan. Nah, kita ngelihat soalnya, kita masuk ya ke kejadian 3 ayat 1, 2, 4, kita bandingkan dengan kejadian 4 ayat 1 sampai 6, Bapak Ibu Saudara ya. Ini masih setan ya, roh-roh jahatnya tidak begitu muncul ya. Setan itu mencobai, kan tadi saya katakan kejadian, kita bandingkan kejadian 3, 1, 2, 4, kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita bandingkan ya. Bandingkan bagaimana dia menggoda Hawa dengan menggoda Kain. Mencobai Hawa dan mencobai Kain. Dan bagaimana respon Tuhan terhadap Hawa, Adam. Dan respon Tuhan terhadap Kain. Kita bandingin ya. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita seringkali ngomong, Tuhan kok kelihatannya kok jahat gitu, padahal enggak ya. 3 ayat 1 sampai 5. Cobaannya, ular mencoba menjatuhkan perempuan. Ular mencoba menjatuhkan Hawa, ya. 4 ayat 5b sampai 7, anti cobaan, ya. Kalau tadi cobaan, kalau 4, 5 sampai 7 itu maksudnya anti cobaan apa? Allah mencegah Kain berbuat jahat. Mencegah loh. Ya, mencegah itu bukan berarti menghalang-halangi, menahan pakai tangannya, tidak. Tetapi dia bicara ke pikiran. Makanya sekali lagi, pikiran adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Karena itu sama saya, tiap pagi bagi renungan harian buat apa? Supaya ada yang jaga, ada yang baris, ada yang berjaga di pikiran kita, supaya kita tidak jatuh. Kita tidak tergoda. Manis, saudara. Kita tidak dicobai apa yang kita tidak suka. Kita dicobai apa yang kita suka. Sekali lagi, ya, saya tidak suka. Saya nih misalnya ya, saya tidak suka yang amis-amis. Jangan kasih saya amis-amis. Ya, contohnya seperti itu. Ya, contohnya itu. 3, 6, 7. Ya, 3, 6, 7. Hawa jatuh, kesalahan. Ayat 8. Ya, Kain kesalahan. Ya, coba saudara bandingkan dengan kejadian 8 ayat 8 sampai kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Dialog Allah dengan Hawa ketika jatuh ya. Ini ada Adam tentunya ya, tapi mereka sembunyi. Terus saudara bandingkan ke kejadian 4 ayat 9 sampai 10. Dialog Allah dan Kain. Dialog Allah dengan Hawa, di manakah engkau? Waktu itu Hawa sembunyi dengan Adam. Dialog Allah dengan Kain, di manakah Habil adikmu itu? Aduh, sifatnya Allah itu loh, mencari gitu loh. Sifatnya Allah itu mencari. Kalau sudah jatuh itu dicari loh sama Tuhan. Ya. Terus kemudian apa yang telah kau perbuat? Ya, sama. Apakah yang telah kau perbuat? Ya, kalau ada anak salah gitu. Kita orang tua bukan ini kita mukulin enggak, kita tanya, "Kamu tahu salahmu apa?" Tapi apa yang diperbuat Hawa dan Adam? Manusia, maksudnya Adam dan Hawa, Hawa dan Adam menolak tanggung jawab dengan menyalahkan satu dengan yang lain. Habel, Kain menolak tanggung jawab dengan berkata, apakah aku penjaga adikku? Karena ngajar mengenai kodrat dosa. Nah itu loh yang ada, itu yang akhirnya diturunkan. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita ngeles. Alasan perempuan itu yang goda saya. Saya lagi perlu duit, makanya saya korupsi. Gerejaku supaya penuh, ini yang aku harus lakukan. Rusaklah kita. Ya, 14 ayat 19 hukuman itu arur terkutuk ya. Ya, dikatakan terkutuklah tanah dan kerja keras. Terkutuklah engkau pada saat engkau melahirkan dengan kesakitan. Tapi hukuman untuk Kain, ya ini saya ambil
14, 19 itu hukuman untuk yang 15 itu untuk ular ya. Tapi itu sebenarnya rencana keselamatan. Tapi ini untuk Adam, terkutuklah tanah, kerja keras. Terkutuklah engkau, waduh, ini parah loh untuk Kain. Jauh lebih berat daripada Adam. Terbuang jauh dari tanah dan kerja berat. Jadi pengusiran Adam dan Hawa diusir ke timur taman. Perhatiin. Yang dilakukan Allah kepada Kain, pengusiran Kain ke timur Eden. Ya. Adam Hawa diusir ke timur taman, ke timurnya Eden. Tapi di tempat di mana Adam dan Hawa diusir itu sudah jauh ke timur. Ini makin jauh dari Eden. Jauh ke timur. Ya, far from the Eden kalau istilahnya. 3:21. Namun Tuhan itu baik. Perlindungan untuk manusia dalam bentuk pakaian. Ini yang seringkali pertama kali ditutupin daun, kemudian digantikan dengan bulu binatang. Tapi perlindungan yang diberikan kepada Kain dalam rupa tanda. Akibat dari perbuatan dosa itu luar biasa. Ingat ya, gara-gara satu yang namanya apa? Ya, ini bukan dosa pembunuhannya Hawa kepada Adam, bukan. Tapi ini hanya gara-gara terbujuk untuk pengen jadi seperti Allah. Ya, Tuhan itu tidak menghendaki kematian para pendosa. Tuhan tidak, padahal ada hukumannya. Kalau kamu makan, kamu mati loh. Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi sebenarnya yang mati itu bukan tubuhnya. Kalau saudara ngelihat ini, saudara ngelihat ya kesempatan kedua. Melainkan memberikan kesempatan kedua untuk pertobatannya. Saya lupa nulisnya. Kain bukan saja langsung, Kain tidak langsung dihukum mati loh. Atau Kain bukan saja tidak dihukum mati secara langsung, namun ia dilindungi supaya ia tidak dibunuh. Kain juga mendapat istri dan anak. Ada blessing loh masih. Ada blessing loh. Makanya istri yang tentu diambil dari salah satu anak Adam dan Hawa. Kita cek ya umurnya Adam Hawa berapa. Orang sekarang umurnya manusia 70 saja. Menikah umur 21 sampai umur 35 itu anak hampir 2 tahun sekali. Apalagi yang umurnya udah ratusan tahun. Yang mungkin saja karena DNA-nya selnya kuat semuanya. Bisa jadi tiap-tiap tahun beranak. Mungkin bisa aja kembar. Pada zaman itu jangan curigai. Lu kan incest ya. Belum ada peraturan mengenai perkawinan saudara dan DNA manusia masih murni. Ya, terindikasi dengan jelas kisah awal mula historis dan kronologis. Dari mana asal usul anak dan istri Kain. Sebenarnya kita udah nggak usah ributin. Oh, mana ini istri Kain? Ini dari mana ini? Ya gitu ya. Terus kemudian muncullah teori konspirasi. Ya, muncullah raksasa lah. Terus kemudian muncullah apa namanya peristiwa Lilith. Lilith itu kuntilanaknya Yahudi, kuntilanaknya Israel. Yang orang-orang sana percaya namanya klenik. Namanya klenik, saudara. Klenik itu kalau dibumbui tambah mantep gitu, ya. Yang namanya Lilith itu orang-orang Yahudi yang klenik, yang mistikal itu percaya bahwa itu istri pertama Adam, Hawa itu istri kedua. Itu kan kurang ajar. Apa yang tidak tertulis di Alkitab malah itu yang banyak dipercaya. Jangan saudara berkata bahwa oh gereja tidak ada yang ngajar. Ada yang ngajar, ada yang percaya. Kalau Lilith itu istri pertama, itu kurang ajar. Ya. Nah, kita lihat ya. Kejadian 4 ayat 17 sampai 18. Kita masih bicara soal Kain. Kain bersetubuh dengan istrinya. Istrinya dari mana? Dari anak-anak Adam dan Hawa. Karena yang dicatat hanya anak-anak laki. Itu kan zaman itu memang zaman patriarki, yang laki yang dihitung gitu loh. Murid Yesus saja dihitung laki, padahal perempuannya banyak dan banyak yang agung, yang nobel seperti Maria Magdalena, ya. Dan mengandunglah perempuan itu. Saudara perhatikan yang kuning yang saya bold kuning, beri warna kuning, ya. Lalu melahirkan Henok. Nah, saudara nih berpikir, ini Henok yang mana? Oh, kalau gitu Henok yang naik ke surga itu anaknya Kain ya. Ntar dulu. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok. Nah, saudara berpikir, oh ada ya kota Henok ya? Menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat dan Irat itu memperanakkan Mehuyael.
Ini nanti saya akan munculkan bagaimana kejahatan itu muncul, ya, itu memunculkan dari rahim kejahatan, itu memunculkan kejahatan-kejahatan yang lain, dan tambah lama tambah hitam, tambah kelam, tambah jahatnya luar biasa, ya. Mehujael dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamel. Kain kemudian disempurnakan oleh Henok, kemudian nanti saudara akan tahu Mehujael itu siapa di belakang. Ya, ada dua ya dicatat dalam Alkitab orang yang bernama Henok dalam Alkitab. Ya, Henok itu ada dua. Satu anak sulung Kain yang saya sebut tadi mundur. Ini anak sulungnya Kain. Ya, ini yang tidak naik ke surga. Terus kemudian Henok yang ditulis berikutnya, Henok kedua adalah anak Set. Kejadian 5 1 sampai 24. Ya, Henok anak Yared dan bapak dari Metusalah. Jadi Henok ini anaknya Yared dan kemudian Henok ini bapak dari Metusalah. Tahu Metusalah? Ya. Henok ini umurnya 365, Metusalah itu 969. Hebat ini ya. Henok adalah keturunan Set. Perhatikan, ya. Set. Jadi setelah Habil dibunuh Kain, muncullah Set. Ya. Ini terpisah nih. Muncullah Set. Set ini betul-betul dididik oleh Adam dan Hawa. Sebenarnya Hawa ketika menerima janji Kejadian 3 ayat 15, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Sebenarnya besar harapannya Hawa untuk bisa kembali ke Eden. Dan yang namanya Hawa itu berpikir, kalau saudara periksa bahasa aslinya Kain, ya, wah itu luar biasa loh, ya, berharap supaya dia bisa kembali ke Eden dan berharap bahwa Kain akan meremukkan kepalanya ular, meremukkan kepalanya nakas, yaitu si setan. Padahal itu terjadi ribuan tahun berikutnya. Nah, tahu bahwa Kain bukan, ya, dipeliharalah Set dengan sungguh-sungguh. Nah, Set ini yang memelihara pengenalan akan Allah. Ya. Dan kemudian apa? Diteruskan ke Henok. Sifat Henok ialah ini yang dia dapat. Ini tidak terjadi satu hari. Makanya penyerahan diri secara total. Makanya kalau kata Kristen, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus, makanya kalau kita doa Bapa Kami, ketika kita bicara datanglah kerajaanmu, itu berarti kita udah siap jadi anak-anak Allah yang berkerajaan. Artinya kita punya submission. Ngomong submission ini seringkali diterjemahkan sebagai gereja. Tapi submission adalah apa? Ketertundukan kita kepada Yesus yang Raja kita. Datanglah kerajaanmu, artinya kenapa? Datanglah pemerintahanmu. Ini yang repot. Makanya begitu dikatakan pengenalan akan Allah yang punya ciri penyerahan hidup secara total kepada Allah. Ini yang sulit. Saya mengalami banyak ya kalau ngomongin dalam tanda petik berhadapan dengan kuasa gelap. Tapi apa namanya? Saya ambil satu lagu deh yang walaupun nggak begitu cocok. Di saatku tak berdaya. Saya nggak agak kurang setuju dengan isi kata-katanya, tapi saya ngambil gitu. Tapi penyerahan gitu. Bukan kekuatanku. Makanya jangan gampang untuk menyuruh anak baptis. Baptis itu artinya apa? Kebersediaan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Waduh, itu yang itu senjata pamungkas. Saya ketika diminta tolong oleh salah satu teman untuk menuliskan kisahnya Kiai Sadrak ya, pendirinya gereja Kristen Jawi. Saya kasih ide dan saya masih ingat ketika itu kita ngobrol di Pacific Mall di Jakarta di di sop buntut Borobudur, karena Hotel Borobudur buka sop buntut enak di situ dan kita ngobrol. Saya ngomong Kiai Sadrak itu ketika dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia betul-betul melepaskan ilmunya semua. Istilahnya saya ngomong kalau kita Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu kenosis. Ini dia betul-betul katakan apa? Tuhan, aku nggak perlu ini. Aku cukup Tuhan. Makanya ilmu yang paling tinggi buat orang Jawa adalah penyerahan hidup. Dan itu match sekali sama yang dipercaya oleh Kiai Sadrak. Dia kan kalau keliling cari umat dengan cara nantangin.
para dukun-dukun yang ada di pantai selatan. Ya, itu kan sakti-sakti semua yang punya perjanjian dengan Nyi Roro Kidul. Dia berkata gini, kalau aku kalah, aku akan jadi muridmu. Tapi kalau kamu kalah, kamu dengan para muridmu ikut aku. Nah, salah satunya adalah ketika dia harus berhadapan dengan yang paling tinggi. Ya, ini saya karena baca bukunya, terus kemudian saya survei, dan kemudian ya karena saya seneng project ini ya waktu itu. Sayangnya nggak jadi film, padahal dari luar negeri udah ngelirik betul ini. Ngerti ya? Makanya dikatakan penyerahan dirinya secara total itu. Ungkapan hidup bergaul dengan Allah diterapkan hanya kepada Henok dan Nuh dalam pasal-pasal awal kejadian. Yang hidup bergaul dengan Allah itu hanya 2 orang dari Adam kesampingan Abraham. Karena pasal-pasal awal itu yang hanya diberi label oleh Tuhan yang hidup bergaul dengan Allah. Itu hanya Henok dan Nuh. Ungkapan berjalan, halak bersama Allah artinya bukan statis. Kata halak dalam bahasa Ibrani melangkah maju mengikuti panggilannya. Melangkah maju, moving forward to follow him. Dan melawan, bukan hanya melawan kejahatan dunia. Karena saat itu kejahatan itu baru lahir. Ya, baru lahir dan menyatakan giginya. Ya, kuasa kegelapan sedang melahirkan monster-monster besar. Bayangin loh, Adam Hawa, Set dengan seluruh keluarganya berhadapan dengan siapa? Yang dipakai setan, Kain istrinya dan keluarganya. Gitu bisa kalah. Ya, melawan kejahatan dunia, mengakui iman dalam benih perempuan. Saudara ngerti ya maksud saya? Yang tadi sudah saya katakan kejadian 3:15. Waiting for the Messiah. Nunggu siapa yang akan ngancurin. Set ya. Set itu punya potensi untuk meremukkan kepala ular. Henok lebih lagi. Ya, kemudian Henok kan diangkat oleh Allah. Atau diambil oleh Allah. Menunjuk kepada kita suatu contoh. Aduh, saudara mesti highlight ini. Kalau saudara mesti catat kata-kata ini. Ungkapan diangkat oleh Allah atau diambil oleh Allah menunjukkan kepada kita suatu contoh yang menampilkan bahwa sesudah hidup ini, hidup kita yang terbatas ini, dulu umurnya ratusan tahun, telah disiapkan hidup yang lain. Di mana manusia bisa hidup bersama dengan Allah. Waduh, saya senang kata-kata ini. Ungkapan diangkat oleh Allah, Henok diangkat oleh Allah, atau diambil oleh Allah. Sebenarnya hanya sebagai contoh. Bahwa sebenarnya sesudah hidup ini telah disiapkan oleh Allah hidup yang lain di mana manusia bisa hidup bersama dengan Allah. Ya, ada orang yang menafsir, oh hidupnya 365. 365 itu kan angka dalam setahun. Aduh, saya nggak cocokologi, nggak gadologi, sudah nggak mau saya. Ya, dan dialah salah satu dari ketiga orang dalam PL yang terangkat hidup-hidup kehadirat Allah tanpa melalui kematian. Ya, Kejadian 5 ayat 18-24, ya, saudara boleh screenshot, ya. Ibrani 11 ayat 5, bandingkan dengan Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11 ketika Elia. Kedua peristiwa ini merupakan kilas perjanjian lama. Bahwa Allah ialah orang hidup. Tempat di langit baru, bumi baru. Itu tempatnya orang hidup, bukan orang mati. Makanya orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Allahnya orang hidup, saudara. Makanya saya tidak merayakan Halloween. Kenapa? Saya tidak merayakan kematian. Kita merayakan kehidupan. Pak, kita kan merayakan Jumat Agung. Jumat Agung itu kita merayakan bukan merayakan kematian, tapi merayakan bagaimana Yesus mati untuk dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Ya, Lukas 20 ayat 38, dan bahwa dunia orang mati bukanlah jawaban terakhir terhadap soal nasib orang benar. Ada the next chapter. Makanya hidup ini harus bertanggung jawab. Ada next chapter, my man. Coba lihat. Ya. Wah, kita mesti lihat. Ini Henoknya Kain, bukan Henoknya Set. Anak pertama dan kota pertama yang didirikan oleh Kain. Kota merupakan, kalau saudara jangan heran, kenapa Babel kok dihajar gitu ya? Sekarang orang bangun kota nggak apa-apa. Kita bangun IKN nggak apa-apa. Kita bangun menara tinggi nggak apa-apa. Karena pada
Kalau saudara ngikutin pelajarannya di Nain secara terus-menerus, saudara mesti ngelihat. Kitab Kejadian itu bicara mengenai kitab apa? Memakai bahasa mitos. Apa itu bahasa mitos? Contoh, perempuan kalau makan, apa namanya, kita laki perempuan nggak boleh makan di depan pintu, nanti diganggu setan. Itu bahasa mitos. Nggak boleh duduk di atas bantal, nanti bisulan. Pak Yohan pernah dengar kata-kata itu toh? Nggak boleh duduk di atas bantal, nanti bisulan. Jangan makan ceker, nanti tulisanmu kayak kayak dokter. Bayangin, dokter-dokter itu makan ceker semua berarti. Kan gitu. Oh, perempuan-perempuan kalau nyapu harus bersih, kalau enggak suamimu brewok. Nah, bayangin yang brewok-brewok terus ditanyain. Ya, dulu istrimu nggak suka nyapu ya. Contohnya gitu. Itu bahasa mitos. Dalam PL, sebuah kota, Babel misalnya, dipandang sebagai simbol kekuatan politik yang menentang Allah. Simbol kekuatan politik. Mereka bersatu untuk apa? Menentang Allah. Bahasa Indonesia, karena ini kitab Kejadian itu pakai bahasa mitos. Sementara kitab Wahyu, pembuka dan penutup. Kitab Wahyu itu banyak bicara simbol. Baik simbol-simbol yang figuratif maupun simbol-simbol yang berupa angka, disebut gematria. Ya. Nah, Henok simbol pertentangan Kain dengan Allah. Ini yang sulit dibuktikan. Ada teori berkata, Henoknya Kain itu adalah simbol pertentangan Kain dengan Allah. Itu sulit dibuktikan. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudara. Yang saya katakan, saudara masih ingat yang ini tadi? Saya katakan ini tadi. Ya, Kain bersetubuh dengan istrinya, lahir Henok, kemudian beranak Mehuyael. Nah, sekarang kita lihat yang seperti saya janjikan tadi. Cucu Henok bernama Mehuyael. Ya, artinya apa Mehuyael? El di belakangnya Elohim. Mehuyael adalah Allah dihancurkan. Jadi ini serius loh. Nakas ini serius loh. Ini nggak main-main loh. Makanya saya kasih gambar anak kecil yang dikelilingi setan. Kenapa? Saya pernah tahu ada anak namanya Saddam. Saya pernah tahu anak namanya Gaddafi. Ya, saya pernah tahu nama yang aneh-aneh. Saya pernah tahu ada orang namanya Hitler. Ada selain yang ada di Jerman dulu, yang Perang Dunia Kedua. Tapi ini gila loh ngasih nama anak Mehuyael. Allah dihancurkan. Jadi betul-betul itu lahir dari rahimnya kuasa gelap, lahir dari kuasa kegelapan yang luar biasa. Kemajuan kehidupan perkotaan tidak diikuti oleh kemajuan di bidang moral. Jangan bandingkan dengan kota-kota zaman sekarang. Ya, pada zaman itu Ur-Kasdim itu kota metropolitan. Di mana Ur-Kasdim? Sekarang di daerah Irak. Babel diperkirakan juga di Irak. Ya. Nah, tapi Babel di dalam kitab Wahyu itu bicara mengenai apa? Sistem dunia. Sistem perdagangan, sistem politik yang memusuhi Allah, yang menjadikan Allah itu sebagai target permusuhannya. Antikris, tadi saya katakan gini, antikris tidak menakutkan kalau saudara belajar mengenai apa? Si pelacur besar. Pelacur besar itu tinggalnya di mana? Di Babel. Tidak pernah dikatakan bahwa siapa? Antikristus, ada 4 jenis toh. Antikristos, antikristoi, ho anthropos apolea, setelah itu pseudokristos. Antikristos tunggal, antikristoi jamak, ya. Dua-dua sudah ada. Ho anthropos apolea sudah ada, ya. Pseudokristos sering tiap tahun ada, ya. Dan ini mereka hidup. Alkitab kita Wahyu mengatakan apa? Ini tidak menakutkan. Ini tidak menakutkan. Yang menakutkan apa? Yang menakutkan itu pelacur besar. Yang membuat banyak orang Kristen meleset dari sasaran. Itu pelacur besar. Kalau antikristus, malah gereja bisa bertumbuh. Penganiayaan itu terbukti membuat gereja itu makin setia kepada Tuhan. Tahun 30 sampai tahun 380 kekristenan dianiaya, tapi tumbuhnya luar biasa. Ya, dikatakan melainkan sebaliknya manusia bejat dan piawai dalam berbuat dosa. Makin akli dalam berbuat dosa. Ini terpuji Tuhan ini dapat ini ya. Nah, kita bicara aja Lameh, namanya Lameh. Itu puncak keturunannya Kain. Beristri 2. Makanya kalau kita lihat, kenapa Tuhan kok membiarkan istri 2? Saudara mesti ngerti, misalnya, saya tidak katakan bahwa Tuhan kita toleransi, tapi kata toleransi adalah membiarkan segala sesuatu terjadi walaupun kita tidak setuju. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan yang namanya Abraham itu kawin sampai 3. Ya, kawin sampai 3, Sarah, Hagar, dan Ketura. Tidak pernah.
beristri 2 orang yang bertentangan dengan rencana Allah. Persatuan laki-laki dan perempuan. Kalau bisa kita periksa, maka laki-laki itu kan meninggalkan ayah ibunya. Itu proper family. Dan bersatu dengan istrinya. Bukan istri-istrinya. Ya, makanya kita itu dirancang oleh Tuhan tidak poligami. Ya, tidak poligami. Dan poliandri, tidak. Ya, karena satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, makanya saya katakan gini, kok kayaknya agak susah ya kalau dikatakan si Daud itu apa namanya jadi tua-tua di surga ya. Kenapa? Istrinya banyak. Seorang pembunuh seperti Kain bahkan tega membunuh hanya karena dipukul. Dia Lamek itu mengikuti jejak Kain, membunuh bahkan hanya karena alasan yang sangat sederhana. Tidak dikatakan siapa yang dibunuhnya dari mana asal usul mereka. Pokoknya pengen bunuh aja. Makanya ini gila nih. Kejahatan itu makin ke bawah makin. Itu tahun berapa, saudara? Nah, saya bahas yang ini yang saya ngambil bukunya dari Targumnya, ngambil dari Torah. Saya beri highlight, makanya jangan jauh-jauh dari Alkitab saudara. Kejadian 4 dan 26. Dan ini saudara mau ngikutin versi 1, versi 2 boleh. Tak tawarkan. Tapi kalau saya percaya yang nanti saya akan ngajar. Nanti kalau yang versi keduanya saya akan kasih tahu. Saya tidak percaya ini. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Ya, Kejadian 4 ayat 26. Juga. Dan anak itu dinamai Enos. Ya. Tapi itu berita bagus, saudara. Tapi di bawahnya ada tetenger waktu, ada penanda waktu. Pada waktu itulah orang mulai dipakailah bahasa Ibrani Kalal. Kalal memanggil nama Tuhan. Sebenarnya wah, pada zaman ketika Enos lahir, orang mulai punya kesadaran perlu Tuhan. Tapi kalau saya periksa dari kata-kata yang lain, ya, maka muncullah ini. Halal itu to profane, to defile, polite, menentang. Makanya munculnya akhirnya ada penanda waktu. Ini baru Kejadian 4 loh, saudara. Sudah muncul begini. Terjemahnya, lahirlah seorang laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai menajiskan. Tuh, ini bukan hanya lahir, saudara. Bukan menajiskan, melawan nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau Tuhan tidak menghukum bumi ini, itu nggak mungkin, saudara. Kayaknya kalau ada yang mimpi nanti, wah bumi ini akan dipulihkan kembali, bumi ini rumah kita. Enggak, bumi ini bukan rumah kita. Kalau saya belajar Alkitab sampai setua ini. Tapi ada yang mempelajari bahwa kata halal, saudara saya mundur ya, halal itu bukan menajiskan, tapi dikatakan memanggil. Padahal jelas kalau saudara lihat ini, halal itu to profane, ya, mulai menajiskan, mulai melawan. Tapi kalau saudara mau katakan itu boleh. Ya ini versi yang lain. Oh, orang mulai cari Tuhan, mulai berdoa. Ya, tapi ya orang mulai menyadari pembaruan spiritual. Mengundang Allah untuk intervensi. Bukankah itu hanya untuk keluarganya Adam, Hawa, Set? Sementara keluarga yang satu. Lebih parah lagi ketika terjadi perkawinan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Masih ingat ajarannya? Saudara kok ngomong, Pak Michael Sony kok agak emosi ya ngomongnya. Nggak mungkin nggak emosi, saudara belajar begini. Ya, nggak mungkin nggak emosi, saudara. Kenapa? Tambah lama tambah jahat gitu loh. Dan terus meluncur ke kisah air bah, Kejadian 6. Kisah air bah, saudara, Kejadian 6. Ya, saudara mikir, kenapa sampai ada air bah? Kenapa sampai Tuhan izinkan? Saudara baca yang saya kasih highlight warna lain. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Pelan-pelan ya. Boleh Pak Yohan bacakan? Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik
Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang bernamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya izinkan saudara untuk melihat dan memperhatikan yang saya kasih warna. Minta tolong sebentar aja. Karena itu highlight-nya yang sering kali dipertanyakan. Oke, berikutnya. Perhatikan sungguh-sungguh, saudara pasti dapat clue-nya. Pasti dapat clue-nya. Enggak mungkin enggak. Saudara tidak melihat satupun yang kerasukan fisik. Tapi yang kerasukan di pikiran, saudara. Kita dari tadi ini, saya hanya perhatikan, metodenya setan itu berhasil. Makanya saya tuh bingung dengan orang yang berkata, ini roh marah, roh lapar. Nggak ada itu. Ya, nggak ada. Ya, itu kalau bicara soal karakter, dia bermain. Ya, aku ini ya gini, itu karakter. Dan itu ditanam sebagai istilahnya kalau di klinik-klinik itu that is the familiar spirit. Maksudnya familiar spirit adalah roh jahat itu berusaha menekankan bahwa kamu itu keras. Kamu itu nggak bisa berubah. Padahal rohnya kita itu, kita pun bisa disebut anak-anak Allah, Bene Elohim. Karena roh kita berasal dari Allah. Makanya diinginkan dengan cemburu. Kamu tuh nggak keras. Tuhan menenun engkau di kandungan mama kamu nggak keras. Bentukan hiduplah yang menjadikan kamu keras. Pilihan hiduplah yang menjadikan kamu keras. Sampai sini mengerti ya? Ya, kok kayak gini? Engkau yang bolak-balik dilukai, engkau akan selalu curiga dengan orang. Ya, engkau akan waspada. Ini jangan-jangan aku akan luka lagi. Itu cara iblis membuat engkau tidak menjadi seperti Yesus. Dan engkau selalu berkata sebagai pembenaran bahwa aku kan hanya manusia. Lah iyalah kalau bukan manusia apa? Nah, saudara pasti tanya, pemicu air bah itu apa? Allah menyesal. Pemicu air bah, maka menyesalah Tuhan. Menyesalah Yahweh. Bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dalam hal itu, memilukan hatinya. Tapi kalau saudara baca kata menyesal, di dalam bahasa Ibrani itu NHM, nifal. Artinya, ya kita lihat ya, menyesal. Itu mengubah pikiran. Ya, mengubah pikirannya. Manusia itu ciptaan Tuhan yang roh dari Tuhan, itu pasti punya kehendak bebas. Itu jadikan kita itu mulia gara-gara kita punya kehendak bebas. Ya, makanya bingung lah kalau orang-orang bilang, aku nggak punya kehendak bebas. Enggak. Makanya dengan penuh kesadaran kita menyerahkan kepada Tuhan, tapi tetap dalam kehidupan sehari-hari. Yang dikatakan memuliakan Tuhan, makanya hanya Tuhan yang kelas rendah, yang bisa disenangkan lewat lagu, musik, nada, lirik, instrumen, dan tarian. Karena Allah Immanuel tinggal dalam diri kita menghargai Tuhan. Itu dengan tiap tarikan nafas. Saya keberkatan dengan Yusak Santoso. Itu luar biasa loh perkataannya itu. Ya, kalau dikatakan apa? Wah, tahun ini saya akan tidak berbuat dosa gitu loh. Waduh itu susah. Ya, 1 bulan aja susah ya Pak Yohan ya. 1 bulan susah tidak berbuat dosa. Kita disalib orang aja mangkel kadang-kadang itu berbuat dosa. Ya, tapi kalau kita hidup dari 1 detik ke detik,
itu kita memuliakan Tuhan, itu lain perkara. Kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa. Itu saya keberkatan sekali itu sama anak satu itu. Suami istri itu. Perkataannya itu. Kita hidup, ya walaupun Bapak rohani saya juga udah ngajar, tapi pada saat Yusak ngomong itu bersuara keras. Makanya saya katakan, waduh ini orang pada saat bicara hati waktu itu, wah itu keras banget buat saya. Jadi Tuhan itu menyesal, bukan seperti kita regret, bukan. Tapi Tuhan itu mengubah pikirannya. Ya, mengubah pikirannya. Maka Tuhan itu mengubah pikirannya bahwa ia telah menjadikan manusia. Ya, kejahatan harus dibasmi. Ya, makanya mengubah pikiran, memutuskan untuk menghapus manusia. Saudara jangan mikir loh, banjir itu untuk menghapus manusia serta hewan dari muka bumi. Tentu saudara jangan pikir bahwa banjir global seluruh dunia. Walaupun di Cina ada catatannya, di Persia ada catatannya, ya, di daerah Mesopotamia itu ada catatannya mengenai banjir besar dengan berbagai versi dongeng. Ingat ya, bahasa mitos ya. Jadi yang dihapus bukan manusia aja, tapi hewan. Kejahatan harus dibasmi. Itu tatanan Tuhan. Dan itu berarti seluruh umat manusia harus dihabisi. Tapi kalau saudara periksa tadi, saudara perhatikan, yang kuning ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh itu disendirikan. Allah menyesal. Mengapa sampai Tuhan menyesal? Nah, saudara pasti bandingin. Orang-orang dari kepercayaan yang lain akan membenturkan kejadian dengan 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi pula yang mulia Allah Israel tidak berdusta atau menyesal. Kan? Sebab ia bukan manusia sehingga dapat menyesal. Gaya yang dipakai adalah antropomorfisme, ya, mengenakan ciri-ciri manusia pada Allah untuk melukiskan. Ini gaya bahasa penulisan. Ya, gaya bahasa penuliskan untuk melukiskan betapa pilu dan kecewanya Allah melihat kejahatan manusia. Lo lihat. Ini gaya bahasa. Pilu pedih, Saudara. Dari kejadian pasal 1 sampai pasal 4 udah enggak bisa. 4 pasal udah gila. Jadi itu gaya bahasa. Bisakah Tuhan menyesal? Bukan karena telah melakukan kesalahan. Oh, ini Tuhan salah mencipta. Bukan. Atau sesuatu karena Tuhan menyesal karena menciptakan sesuatu yang tidak baik. Bukan. Perhatikan kata-kata ini saya terberkati. Namun karena telah melakukan sesuatu yang baik, karena Tuhan, Yahweh telah melakukan sesuatu yang baik, namun yang baik itu tidak lagi sesuai dengan maksudnya. Makanya dalam perjanjian baru ada kembali ke kasih mula-mula. Itu loh yang repot ya. Misalnya, Saul itu pada dasarnya bagus. Saul itu unggul. Saul itu cerdas di atas rata-rata. Tingginya secara fisik juga di atas rata-rata. Tapi Saul tidak lagi bertindak sesuai dengan kehendaknya. Hanya di awal. Ini seperti caleg-caleg yang janji surga. Tahun pertama masih bagus. Tahun 4 sampai ke 5 korupsi. Hopefully tidak ya. Maka ada frasa berkata, Tuhan menyesal, Tuhan pilu, karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Kenapa Saul jadi raja? Karena bangsa Israel minta raja. Dari teokrasi menjadi apa? Monarki. Kenapa sampai Allah menyesal? Ya, anak-anak Allah tidak tahu diri. Saudara baca Alkitab deh, baca. Ya, ayo kita baca lah. Kejadian 6 ayat 1 sampai 5, Pak Yohan. Iya, betul. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka? Dikatakan, siapa saja yang disukai mereka? Ya, ini bicara mengenai apa? Padahal anak-anak Set sama anak-anak Kain itu kan terpisah secara luar biasa harusnya. Anak-anak Allah loh saudara. Aduh, makanya lihat ini sayang sekali. Lanjut Pak Yohan.
Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Loncat ayat 11, Pak Yohan. Ayat Ayat 11. 11, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Menilik itu Sebab memeriksa dengan teliti. Terus sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. ngerti ya? Sampai kenapa Berfirmanlah harus Allah. dimusnahkan? Kenapa harus dimusnahkan manusia dan binatang secara keseluruhan? Dikatakan ini, sebab semua manusia. Makanya itu terjadi dalam perjanjian baru, ya, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kekurangan kemuliaan Allah. Lanjut, Pak Yohan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saya tanya sekarang, ini apa, saudara? Riset, ya. Ini mega riset, diriset sama Tuhan, ya. Maknanya semua yang direncanakan dan dipikirkan hati manusia hanyalah kejahatan. Ringkasan dosa-dosa pada ayat 1 sampai 4 sekaligus puncak kejahatan manusia. Distorsi, ya. Hamartia, kemelesetan dari rencana ilahi semakin menjadi-jadi. Jadi jangan heran ya, makanya ketika ini terjadi, saudara. Ya. Ketika ini terjadi. Nanti lebih seremnya lagi ketika setelah Nuh, ya, setelah 3 orang yang akhirnya jadi tiga kelompok manusia yang besar di bumi ini, ya. Terus kemudian nanti muncullah Babel. Kita ngelihat kejahatan tuh makin besar dan makin mengerikan. 1 sampai 4 aja sudah begitu. 6 dieksekusi, saudara. Jadi kita ngelihat, ya, kenapa sampai orang-orang tadi sampai sejauh itu? Karena tidak mau bertobat. Suami yang tidak jujur dengan istrinya pasti akan terus-menerus. Ada beberapa orang tanya pada saya, Pak Michael Sony, kenapa ya orang kalau sudah berkeluarga, kalau selingkuh, itu selalu bawaannya seks? Lah iya, karena dia udah ngerasain seks sebagai ekspresi yang tertinggi. Jadi kalau dia pacaran lagi pasti seks. Nggak mungkin. Nggak mungkin beli es krim, duduk di kafe. Orang duduk di kafe takut ketahuan karena temannya istri banyak, temannya dia banyak. Akhirnya sembunyi apa? Ngamar. Nggak mungkin enggak. Semakin matang. Begitu perempuannya hamil, udah bunuhlah. Kalau nggak bayinya diaborsi, terus kemudian melakukan lagi, aborsi lagi, kemudian berakhir dengan pembunuhan. Ini kan salah satu caleg kita yang berhasil masuk, ternyata apa? Ternyata terlibat dalam otak pembunuhan. Jadi kita ngelihat waspada loh. Betul-betul lahir dari rahimnya kegelapan itu, dari kuasa kegelapan. Ya. Itu efeknya panjang dari satu tindakan. Makanya lihat, kita mesti waspadai, kita mesti cek ajaran kita. Kita mesti cek betul-betul apakah kita masih sesuai dengan Injil yang murni. Gitu loh. Makanya kalau Pak Timur cerita waktu Petodia itu dibawa ke youth itu, saya kata, wah puji Tuhan, supaya mereka punya kesadaran sejak muda. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan tumpang tangan. Pinjol aja tumpang tanganin, coba. Lin dia. Lemak bisa nggak, Lin? Ditumpangi tangan, cair gitu. Nggak bisa. Genteng bocor, Pak Lukas piye? Pak Lukas Haryadi. Bisa tumpangi tangan gitu beres. Ora iso. Ngerti ya?
Makanya kita diajari oleh Tuhan untuk hidup bertanggung jawab. Kenapa pengajaran kesucian hidup dan keserupaan dengan Yesus sangat dimusuhi oleh setan? Karena keserupaan dengan Yesus menuntut kita untuk belajar firman. Kalau kita belajar firman, kita tahu strateginya musuh. Pikiran kita akan diisi. Nah, medan pertempuran kita adalah di pikiran. Nah, kalau pikiran kita diisi, hati kita diisi, roh kita penuh dengan Roh Kudus. Setan akan berusaha keras untuk menutup jalan kita untuk menjadi manusia yang sungguh-sungguh. Demikian. Terima kasih, Tuhan berkati Pak Yohan. Monggo yang mau tanya. Saya persilakan mungkin Bu Sabrina dulu. Ya, shalom, selamat Shalom, malam. Bu Sabrina di Malaysia. Pak, saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama sekali, saya mau tanya, kenapa ya mm, di dalam Alkitab itu kan, dalam kitab Kejadian itu kan, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa itu kan di situ tidak dicatat jatuh dalam dosa, tapi kita sering menggunakan istilah manusia itu jatuh dalam dosa. Itu kenapa ya, Pak, Pak, Pak Sony? Ya, Itu ya, itu satu dulu. kenapa disebut jatuh ke dalam dosa? Karena jatuh itu selalu dalam posisi yang lebih rendah. Pasti sesuatu yang lebih rendah. Ya. Nah, Hmm. tujuan manusia diciptakan kan banyak orang secara umum berkata bahwa manusia itu diciptakan untuk memuji dan menyembah. Itu seringkali saya sangkali dalam kelas pujian penyembahan yang saya ajar. Nah, kalau disebut jatuh ke dalam dosa, artinya kenapa? Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau dikatakan itu degradasi. Degradasi, kalau menurut saya degradasi itu pada posisi yang tinggi harusnya jadi posisi yang rendah. Posisi harusnya jadi anak-anak Allah menjadi posisi yang turun. Nah, posisi yang turun itu seringkali diterjemahkan sebagai kata jatuh. Seperti itu. Oh, Ya, oke. tidak jatuh dalam apa namanya, manusia tetap manusia, tetapi harkatnya sebagai manusia, ya, itu sudah jatuh. Jadi posisinya di hadapan Tuhan itu sudah jatuh. Yang seharusnya kalau kita akan ngajar, manusia diciptakan untuk bisa mengalahkan si setan, membuktikan bahwa setan itu bersalah. Itu posisinya justru sekarang ada di bawahnya setan. Pada saat manusia diciptakan, itu posisinya. Itu manusia seharusnya ada di atasnya setan. Tapi karena Hmm, dia ngikutin godaan itu, dia ada di posisi yang bawah. Nah, itu diterjemahkan sebagai jatuh. oke, oke, Saya oke. harap bisa mengerti. Mengerti, Pak. Ya, mengerti. Terima kasih, Pak Terima Sony. kasih. Yang kedua, silakan. Oke, tadi sempat dengar apa yang tidak Tuhan janjikan itu jangan dijanjikan kepada jemaat. Nah, saya tidak sempat mendengar penjelasannya, dan Oh iya, makanya mau baik. minta. Kita tuh kan semuanya berdasarkan firman. Jadi kalau kita, saya ambil contoh Yohanes 10 ayat 10 ya. Ya, dikatakan mencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi aku datang untuk membuat hidup berkelimpahan. Nah, hidup berkelimpahan itu perikop mengenai apa? Mengenai gembala yang baik kan? Ya toh? Nah, sementara itu diterjemahkan sebagai apa? Kalau ikut Yesus, hidup berkelimpahan. Padahal kata-kata itu dipakai bukan bios. Bios itu daging kita. Ini bios. Yang Tuhan janjikan adalah apa? Zoe. Tuhan tidak pernah menjanjikan. Bagaimana Tuhan menjanjikan harta? Ketika ada seorang yang mau ikut Yesus menjadikan rabinya, ya seorang yang udah luar biasa, dikatakan aku mau ikut Yesus. Yesus ngomong, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, aku tidak punya apa-apa. Itu orang pergi loh, dengan kecewa. Padahal ini luar biasa. Makanya Yesus tidak pernah menjanjikan kalau ikut Yesus itu kaya. Di bumi itu tuh enggak. Makanya Tuhan Yesus tuh janjikan sebuah tempat di mana aku berada, di situ pun kau akan berada. Aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagimu. Nah, sekarang kan banyak orang yang berkata, wah nanti hidup kamu akan berkelimpahan. Ada teman saya beberapa tahun yang lalu meninggal. Pada saat dia sakit, ditemukan penyumbatan di darah di jantungnya. Bu Sabrina kan dari Malaysia pasti tahu kan pengobatan di Penang ya. Nah, teman saya udah didiagnosis ada 5 penyumbatan. Harusnya pakai ring 5.
di jantungnya dia. Tapi ada salah satu pendeta, dia berkata begini, Tuhan kasih kamu jantung yang baru. Kamu tidak perlu pakai itu. Kamu sekarang terima dalam nama Yesus. Setelah itu dia merasa segar. Makannya saya ngerti, karena teman saya, makannya itu kan, kalau lemak itu kan harusnya dibakar habis kan ya, untuk kemuliaan Tuhan tuh. Ini dia nikmati lemak ya. Dan akhirnya apa? Matilah dia. Sukses. Itu kalau sampai nanti dia buka mata dalam kekekalan. Maaf bercanda ini, malaikat yang ngomong. Kamu sudah 5 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu kamu sudah dikasih kesempatan untuk pasang ring jantung. Kamu malah dengerin tuh pendeta yang Tuhan tidak janji. Dia ngomong janji bahwa kamu dikasih jantung yang baru. Padahal ayat yang dikasihkan mengenai kamu akan diberi roh yang baru. Masih ingat ya Mazmur ya? Itu ceritanya lain. Itu loh, jangan janjikan apa yang Tuhan tidak janjikan. Makanya kalau mau kaya kerja, kalau mau sehat, ya kaki di atas, kepala di bawah lah, lari-lari lah, apalah, udah. Saya tiap pagi diseret sama anjing saya. Jadi kalau saya mau ngomong, kalau mau pinter ya belajar. Duh, ini agak belok dikit. Bu Sabrina percaya nggak? Ada bus di Indonesia, ada salah satu sekolah Alkitab. Bus itu mogok karena memang gasnya habis. Itu ditumpang tangan. Nah kan ketawa kan? Ditumpang tangan dikasih minyak. Dikasih minyak itu minyak urapan ditutup tutupnya tangki gas itu. Dan karena mereka mau berangkat pelayanan mereka tengking. Roh mogok katanya. Roh ini, roh ini. Teman saya bilang, kamu punya ini nggak? Can nggak? Punya jerigen nggak? Kenapa? Aku mau beli minyak di tempat yang terdekat. Katanya gitu. Daripada gila mesti mereka kelilingin itu bus. Terus tapi si minyak ya Pak. Ya sampai nggak, ya akhirnya diisi minyak baru jalan. Oke, itu aja Bu. Tuhan berkati. Oke, Itu ngerti. kejadian. Ya, Kak Son, ini ada, kalau di kolom chat ini ada pertanyaan, tapi sifatnya adalah untuk jelasin lagi sih. Kak Son, mau nanya, ada 4 antikris, itu apa aja sih Kak? Saya gagal paham, belum seberapa paham dari Kak Dani. 4 itu, kalau pertama antikristos, udah pernah. Ada videonya kok. Ada videonya di Nine ada. 1 itu antikristos, itu tunggal. Itu bisa dilihat di Wahyu pasal 6, salah satu kuda. Itu waktu itu ditulis tahun 8196. Dia muncul sekian abad kemudian. Itu antikristos. Antikristoi itu jamak. Dari tahun 30. Ketika Yesus ngomong mengenai penyesat, waspada penyesat, itu sudah muncul. Ya, udah muncul. Sekarang banyak. Antikristos tunggal, antikristoi jamak, ho anthropos apolea. Ini manusia durhaka. Ya, ini penjelasannya rada panjang. Yang ketiga, pseudo-kristos, ngaku-ngaku. Sai Baba saja, udah mati orangnya. Sai Baba yang pakai baju kuning yang kribo itu ngaku bahwa dia Yesus. Mana ada Yesus overweight seperti itu? Maafkan saya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat itu ada. Dan lihat itu serial Wahyu di YouTube ada. Ya. Selanjutnya dari Kak Yuni, cuman saya garis bawahi bahwa kecenderungan hati manusia itu yang membuat Tuhan itu menyesal. Karena membuahkan kejahatan yang kejahatan semata, atau di bumi ini hanya ada kejahatan yang besar yang membuat manusia ini memilukan hati Tuhan, kalau tadi yang sudah dijelaskan. Terus kemudian Tuhan udah dihabisin sama Tuhan lewat air bah. Iya. Nah, kalau pertanyaan Yuni kan, Kak, berarti Tuhan punya ekspektasi yang tinggi saat manusia diciptakan ya, karena Tuhan juga ada rasa kecewa saat manusia nggak ngikutin kehendaknya. Nah, saya nambahin, loh, Kak Son, kalau sudah dihabisin dengan Nuh tadi yang sudah dapat kasih karunia, risetnya ini, apakah kecenderungan hatinya Nuh itu masih ada kecenderungan jahatnya? Nuhnya Walaupun sudah oke. Nuhnya oke. Anak-anaknya bleset. Anaknya bleset. Makanya kalau kita sudah dikasih Tuhan,
66 kitab itu harusnya kita belajar. Aduh, belajar dari kejatuhan Daud, kejatuhannya anaknya Nuh. Aduh, ngerti ya? Kak, berarti Tuhan punya ekspektasi tinggi. Aduh, sangat tinggi, adikku. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, orang bayangkan ya, waktu Tuhan membentuk Adam dan mengembuskan nafasnya, memberikan itu. Sebelumnya Tuhan kita itu sudah buat apa? Sudah buat malaikat. Sebelumnya Tuhan sudah buat makhluk surgawi yang sempurna. Melkisedek, Lucifer. Itu entah berapa miliar tuh apa malaikat. Dan dikatakan apa? Puncak dari kesempurnaan ciptaan Tuhan. Itu manusia. Dia membagi loh rohnya loh. Saya percaya yang lain dikasih roh, tapi the very big portion untuk manusia Adam dan Hawa. Karena harapannya, makanya diberikan rumah yang sangat besar. Eden. Dan apa? The earth. Eden itu ada di the earth. The earth itu di dalamnya ada Eden. Misalnya Yun, suamimu Aking udah kerja keras, kamu udah kerja keras tuh besarin anak-anak, terus anakmu bilang gini, aku nggak mau sekolah, udah cukup aja deh SMP gitu. Ini mata kita bisa sampai jidat. Nah, kan gitu. Mau ngapain lu hidup? Kan gitu kita. Ini contohnya, Tuhan ketika ciptakan Siska dalam kandungan mamanya, ada rencana apa dari Tuhan? Yang kita mesti cari tahu itu, Tuhan untuk apa aku ada? Itu kan bukan sekedar mama papa berhubungan, terus kemudian kita ada. Nggak mungkin kita ada kalau nggak ada rencana Tuhan. Karena yang ngasih roh kehidupan, itu Tuhan. Itu yang kita mesti find out, kita mesti cari tahu. Kalau kita nggak tahu, harusnya kita gelisah. Gitu loh. Saya berdoa kan, Tuhan, Tuhan masih mau pakai aku nggak Tuhan untuk pergi kemana-mana untuk beritakan Injil? Iya. Tuhan kasih lagi satu, kamu mesti sehat. Mesti sehat. Caranya olahraga. Tiap pagi disiksa sama anjing kami ya. Saudara belum ketemukan namanya anjing namanya Snowy kan? Ya, jam 4 pagi itu naik ke atas tempat tidur saudara dan kita dibangunkan, dikaplokin. Bangun, bangun itu lebih daripada camp militer. Tanya sama Kak Ane. Gitu. Yang diserangnya itu Kak Ane, bukan saya, karena dia takut sama saya. Bangun, bangun gitu. Tapi saya tadi pegang dia dan katakan iya ya. Ini anjing ini berkat yang buat kami olahraga tiap pagi. Karena dia akan mengeluh, marah kalau kita belum bangun. Itu contohnya. Kita mesti cari tahu rencana Tuhan. Cari tahu, harus sampai ketemu. Karena ekspektasi Tuhan itu tinggi. Kalau kita sampai mati tidak mencapai apa yang Tuhan ekspektasikan, harapkan. Tentu secara general kita harus menjadi seperti Yesus. Gambaran anak tunggal Bapa yaitu Yesus. Tapi yang bagaimana? Tugasnya bagaimana? Jangan sampai kita berkata, ini aku Tuhan, utus dia Tuhan. Ini aku utus Bu Femi. Wah, nggak bisa. Bu Femi punya rencana Tuhan sendiri atas hidupnya. Oke, Tuhan berkati. Lanjut, kalau ini Kak Tini tadi, ini dari Kak Tini, sama mungkin ini untuk penegasan lagi. Kak Son, mau tanya, waktu Kak Son cerita dikasih tahu ayatnya di mana pendeta yang lupa, serta Kak Son tanya kok tahu dia bilang sebelum bumi ada, aku ada. Berarti itu si Lucifer ya Kak Son. Bukan Tadi yang waktu dong. Kak Son jelasin. Roh jahat juga kan sudah ada. Roh jahat itu kan dari malaikat yang jatuh. Makanya namanya daimonia. Malaikat-malaikat itu kan sudah ada sebelum bumi ada. Bukan Lucifer. Ya, makanya kalau ada orang kesaksian, oh ini apa? Ini kerasukan saya ketemu sama Lucifer. Bohong. Ya, Lucifer itu enggak muncul receh kayak gitu. Enggak muncul receh seperti itu menurut pengalaman saya. Ya. Banyak penipuan.
Kemarin pada saat malam saya ada kedatangan satu saudara hamba Tuhan ngomong, dia punya karunia katanya. Orang yang ganggu pelayanan dia punya karunia untuk pelunasan hutang. Saya ngomong, saya tahu caranya dia. Pakai apa? Pakai garam. Ngambilnya ayat dari ayat ini. Ya elah, kita jualan garam aja di depannya bank. Nggak gitu caranya. Dulu malah kita percaya, Pak Yohan masih percaya nggak katanya kalau ular itu kalau kalau kita berkemah itu di sekeliling kemah itu dikasih garam. Salah atau benar? Salah. Yang anak yang sering kemah masih tahu. Takut sama ijo. Kalau kita nyalain api banyak-banyak, kita yang mabok dengan asap. Ular aja nggak takut kok sama garam. Garam itu lambang. Pak, ada perjanjian garam. Nanti aja. Nggak usah dibahas malam ini. Lanjut, thank you. Ini sih dari Kak Tini lagi sih. Kak Son kan dulu indigo ya. Ya, Saya mau nanya, apa benar ada arwah-arwah yang tersangkut nggak ini bisa baru nih naik pasti. Tini-tini ini pasti karena baru. iya, Nggak hal-hal ada suatu. orang kata kata firman Tuhan orang itu mati satu kali setelah itu dihakimi. Orang kalau mati itu masuk tini-tini ya saya kasih tahu nih masuknya kemana ya ke Hades. Kalau hidupnya benar seperti yang Tuhan kehendaki masuk kemana Hades nyaman. Kalau tidak benar Hades tidak nyaman. Hades nyaman tuh tiruan seperti surga. Tiruan belum surga. Surga jauh lebih bagus. Dan tiruan yang apa tiruannya yang neraka adalah Hades tidak nyaman. Ya, dan orang kalau sudah masuk situ, itu tidak bisa keluar. Loh, kok ada arwah-arwah? Itu daimonia, itu roh-roh jahat yang nyamar sebagai arwah tertentu. Engkong, emak, papa, mama, paman itu. Itu penipuan dasar kunyuk itu sih maksudnya kuasa gelap itu. Ya, dia pembohong, bapaknya aja pembohong. Bukankah? Kan gitu. Ya, itu aja. Jadi nggak ada. Oh nanti kan katanya ini orang-orang Indonesia Timur nih ngomong apa? Nanti hari ketiga pamitan. Hari ketiga bangkit itu Yesus. 40 hari baru naik ke surga. Itu naik ke surga Yesus. Satu hari ke-50 Pentakosta. Ya ampun dibohongin setan tuh. Ya makanya saya kalau udah berhadapan sama, oh ini emak datang malam. Enggak, itu bukan emak. Kamu tengking aja. Nggak ada itu. Sekali lagi nggak ada. Alkitab tidak pernah mengajar seperti itu. Nggak ada. Bahkan orang sudah mati ada kesempatan. Kita tidak ada, mohon maaf. Kita bahkan tidak ada api penyucian. Kalau kita satu kali selesai. Makanya hiduplah bertanggung jawab. Tuhan berkati. Ikutin ini terus. Supaya engkau memiliki Ya. kecerdasan rohani. Lanjut kalau ini Kak Denny, Kak Son, kodrat dosa itu diturunkan turun-temurun atau gimana ya? Nah, kau lempar Dan ke kita. kenapa harus ada kodrat dosa? Ini tadi sama dengan kecenderungan hati Iya. manusia ini. Kodrat dosa itu maksudnya adalah semua orang itu sudah dalam keadaan meleset. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosanya karena ingin lebih ya, ingin menyamai yang maha tinggi sama seperti Lucifer ya, keinginan yang lebih gitu ya. Kan ditawarin sama setan itu, kalau kamu makan buah ini pastilah kamu nggak akan mati. Dan dia melihat bahwa buah itu menarik, kemudian sedap dipandang, kemudian memberi pengertian, maka kemudian dia makan. Jadi dia tertarik ingin lebih, tetapi malahan jatuhnya hasilnya malahan dia kehilangan segala sesuatu. Nah, manusia kan seringkali begitu ya, pengen lebih tapi akhirnya malahan hancur. Nah, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, maka anak-anak yang dilahirkan itu tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, tetapi serupa dan segambar dengan Adam dan Hawa. Itu yang namanya kodrat dosa. Dari mana? Ya, bisa dari genetik, bisa juga dari pola belajar, pola lingkungan, ya, dua-duanya semuanya. Ya, jadi ketika mama papanya udah nggak bisa benar, maka anak-anaknya juga nggak bisa benar. Kecuali misalnya anak-anaknya
dapat lingkungan yang lain, ya. Misalnya papa mamahnya ngajarin kekerasan, ngajarin maki-maki orang, kalau anak-anaknya nggak ketemu sama lingkungan yang ngajarin bicara yang baik kan pasti dia bicara kasar juga. Maksudnya kodrat dosa genetik itu gini, ada misalnya orang kecenderungan kodrat dosanya itu seksual. Ya, ada orang yang kecenderungan kodrat dosanya itu emosional, ada orang yang kecenderungan kodrat dosanya itu pride, ya. Ada orang yang kecenderungan kodrat dosanya itu harta. Nah, contoh misalnya kodrat dosanya seksual. Contohkan aja heteroseksual dulu. Mungkin dia lahir dari kakek yang punya istri banyak. Karena zaman dulu orang bisa punya istri banyak kan, zaman dulu sekali ya, zaman 50 tahun lalu. 1900, iya gitu ya kan ya. Kakek saya aja istrinya ada 3 gitu. Nah, ada orang yang apalagi kalau orang-orang kaya kayak gitu kan, bisa 10, bisa berapa. Nah, terus bisa jadi karena misalnya seperti raja-raja Cina ya, dia dikasih obat-obatan dan lain sebagainya, dan itu kan bisa merusak selnya orang kan. Karena dia melihat kakeknya juga begitu, kemudian ada genetik begitu, diperkuat. Nah, anaknya juga mungkin punya istri beberapa. Terus ke cucunya juga begitu. Nah, Pola itu belajar juga kan. pola belajar dan genetik juga gitu. Sama seperti penyakit kan, pola belajar dan genetik. Kalau orang sudah sakit gula, ada kecenderungan anaknya itu sakit gula lebih besar karena memang diturunkan di dalam gen. Jadi begitulah kodrat dosa juga menurun dalam genetik dan juga pola belajar. Nah, orang bisa jadi misalnya nggak kena sakit gula, tapi karena dia hidup di lingkungan yang suka manis-manis, terus jadinya kena gula. Orang bisa jadi misalnya nggak dari papa mamanya nggak ada kodrat dosa seksual gitu ya, tapi karena bergaul dengan teman-teman yang ya yang nakal, yang seperti itu, akhirnya juga ya punya kodrat dosa seperti itu, ya. Jadi karena itu Tuhan Yesus itu, Yesus Kristus itu dikandung tanpa kodrat dosa, karena bukan dari darah daging Maria dan Yusuf. Ya, terima kasih. Lanjut dari Kak Dian. Ya. Kak Ini siapa? masih nyambung pertanyaannya Yuni. Oh, Kak Kak Dian. Son, ekspektasi Allah atas Adam kan bisa membuktikan kesalahan setan ya. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka tidak perlu Yesus juga ya. Ya. Maksudnya hanya ada pribadi Allah di surga. Iya, nggak ada. Nggak ada penebusan. Ngapain ada penebusan? Orang sudah dikalahkan pada zaman Adam dan Hawa. Dan kalau saya harus berani jujur, kalau kita lihat, nggak akan ada surga. Kenapa? Ya udah, mereka bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Bayangkan aja sekarang, tahun 2024 aja, kecanggihan teknologi. Sudah semacam ini. BC, ya istilahnya before Christ. Ya, before Christ dengan yang tahun Masehi sekarang ini. Saja teknologi udah kayak gini. Manusia jatuh dalam dosa. Nah, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa dan genetikanya sempurna, mau jadi apa coba? Saya ini suka bercanda ya, jangan dimasukin hati yang ini. Jangan suka bercanda nih, katakan apa? Waktu Elia dijemput dengan kereta berapi, saya bercanda sama adik-adik yang rohani, saya katakan apa? Teknologinya masih kereta berapi. Maksudnya apa? Teknologinya masih pakai api. Bisa jadi roket dan lain sebagainya. Suka bercanda, jangan marah ini. Tapi pada zaman Yesus itu smokeless. Soundless, smokeless. Yesus naik itu tidak ada apinya sama sekali. Teknologi kayak apa coba bayangin, ayo. Tawa tuh. Bayangin, gimana caranya membangun di sana? Langit baru, bumi baru. Ya, aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah. Itu ada unsur, coba periksa bahasanya. Ada unsur pembangunan fisik. Tuhan kita itu Allah orang hidup, bukan Allah orang mati.
Makanya ada tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan kayak apa? Tubuh seperti Yesus yang diperagakan Yesus saat bangkit. Jangan percaya versi sebelah. Wah, digantikan sama orang lain. Ada 7 macam loh. Kemudian lari ke India. Ngapain? Menikah sama India. Terus kemudian ngapain? Punya anak. Ya elah. Ngapain lagi Yesus? Terus ada versi yang lain. Lari ke Jepang makan sushi. Lanjut. Tapi Itu. sebenarnya dari pertanyaan Kak Tini saya ada yang agak mungkin bagian dari pertanyaan. Bisa Ya. nggak sih orang meninggal itu tidak merasa meninggal yang ditanyakan? Dia tidak merasa kalau dia sudah Saya meninggal. belum pernah meninggal, Pak. Jadi nggak pernah tahu saya. Ya, itu Pak Bu Sabrina ngangkat tangan lagi tuh, Pak. Ya, Bu Sabrina. Ya, silakan. Saya tadi kan ketika Pak Sony menjelaskan kepada yang lain, saya ada timbul pertanyaan tadi. Hmm, Kalau minta maaf, mungkin saya yang salah nangkap atau karena perbedaan bahasa. Karena Ya, tadi Pak Sony ada ngomong yang kalau Lucifer, iblis itu kan sudah ada dan Melkisedek itu kan sudah ada di dunia. Sudah di dunia sebelum Adam dan Hawa. Kalau saya tidak salah mendengarnya. ya. Tolong betulkan saya, Pak, kalau saya salah. Jadi berarti ketika dunia diciptakan itu sebelum manusia diciptakan memang iblis sudah dilemparkan ke bumi ya, begitu ya, Pak? Oke, saya betulin dulu ya. Dibetulin Oke. dulu ya. Mungkin ada perbedaan bahasa. Jadi di tempat kekal sana ada malaikat-malaikat dan ada makhluk-makhluk mulia. Ya. Nah, Tuhan itu kan menciptakan langit dan bumi itu bagian dari alam semesta. Ya. Sekali lagi saya katakan kitab Kejadian itu bukan kronologis. Ya. Jadi pada saat penciptaan bumi, ada yang menafsirkan Kejadian 1 ayat 1 dengan Kejadian 1 ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, hari pertama sampai hari ke-6 pun bukan 1 kali 24 jam. Tetapi ada rentang waktu. Ya, bukan 1 kali 24 jam, tapi ada rentang waktu. Jadi ada yang menerjemahkan. Dulu saya sangat senang sekali sama tafsiran itu. Antara ayat 1 dengan ayat 2, disitulah Lucifer jatuh ke bumi. Disitulah Lucifer jatuh ke bumi. Antara 1 ayat 2. Jadi sebenarnya gini, kalau Lucifer nggak jatuh, nggak perlu ada manusia loh. Ayo, saya ganggu saudara pikirannya. Nah, makanya pada saat jatuh, dia beserta dengan sepertiganya malaikat yang kemudian jadi roh jahat. Itulah yang kemudian menguasai bumi. Makanya hanya bumi aja. Karena mereka kenapa konsentrasi bumi? Ya karena di planet yang lain tidak ada penghuni. Ngapain mengganggu? Karena konsentrasi daimonia, diabolos, hasatan itu ada di bumi. Kenapa? Karena manusia yang akan menggenapi jumlah orang-orang yang hidupnya seperti Yesus itu ada di bumi. Makanya sampai ada teori liar ketika saya harus berhadapan dengan orang muda. Ini serius loh Bu Sabrina. Dia berkata gini, Kak, apakah Yesus juga juru selamat di dimensi yang lain? Kan? Coba Bu, bayangin tuh orang muda sekarang. Tuh, bayangin orang muda sekarang tuh tanyanya gitu. Apakah Yesus itu gara-gara lihat Spider-Man kan? Spider-Man tuh kan empat multiverse. Makanya dikatakan apakah Yesus juru selamat di dunia yang lain? Jangan-jangan siapa? Saya bilang gitu. Saya Uber. Hati-hati loh. Makanya orang-orang muda kita cerdas. Makanya berikanlah kecerdasan sebagai jawaban iman kepada mereka. Oke. Itu ada Kusuma Wardani itu. Dani, kalau Kak Dani, bagaimana kalau mati suri? Nah, mati suri itu kan nggak mati beneran toh. Rohnya kan nggak keluar. Hanya kimiawi otak yang kemana-mana. Ya, kimiawi otak. Saya dengan Kak Anen nangani kasus skizofrenia di rumah. Jadi waktu ada orang datang ke sini, saya langsung cari tahu mengenai skizofrenia itu apa. Ternyata otaknya banjir dengan kimiawi otaknya. Sehingga menimbulkan
Waktu itu wahamnya waham kekuasaan ya Kak Ane ya. Wahamnya kekuasaan, dia ngaku Yesus. Itu mempengaruhi apa yang didengar, apa yang dilihat. Bahkan katanya Kak Ane, karena yang belajar psikologi, dia satu ketika bisa ngobrol sama dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat di jalan-jalan tuh orang-orang yang gila, maaf ya saya menyebut gila ya, itu kan ngobrol sama dirinya sendiri, marah-marah sama dirinya sendiri, saya juga bingung. Kan seperti itu. Jadi kalau mati suri ya kemungkinan karena pengalaman apa NDA ya, near death experience ya, merasa melihat masuk terowongan, melihat cahaya terang. Ya, saya pernah ngalami NDA tapi saya nggak berani ngomong. Pada saat saya sakit dulu sekali pada saat sekolah. Gitu. Tetapi saya nggak berani ngomong. Kenapa? Jangan-jangan tuh hanya pengalaman, bukan pengalaman spiritual. Ya gitu aja. Tuhan berkati. Ya, tetap teguh iman, tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan, tetap mengasihi sesama. Ya, eh, kita selalu punya potensi untuk perform miracles. Miracles itu jangan lihat yang buta melihat, bukan. Orang-orang yang mati rasa bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat kehidupan kita. That is miracle. Ya, mungkin kayak Bu Sabrina pegang bass, ya udah jadi berkat buat orang yang diantar, orang tua murid semua lihat hidupnya Bu Sabrina, Pak Yohan, Bu Juniwati, Lindia sambil ngelipet-ngelipet kayak gitu bisa jadi contoh itu. Bulat-bulat gitu, Pak Timur gitu, ya mendekat melayani orang, pasti akan dilihat ini orang beda. Orang yang punya ilmu akan datang ke tempat ini pakai pesugihan apa? Ternyata enggak, pesugihan di depannya yang jaga Yesus. Karena orang tanya pesugihannya apa gitu loh. Ya. Ya, tetap jadi berkat Bapak Ibu Saudara ya untuk sesama Terima dan kasih Kak tetap Ton. punya hubungan dengan Tuhan. Saya bukan mau cari uang, saya katakan kalau saudara masih mau bantu teman-teman untuk yang lain di Nine, apa namanya bisa hubungin Semi seperti yang tadi udah dibagi nomornya. Tuhan berkati. Selamat malam.